Langsung aja, materinya sudah saya bagikan. Coba ini mau saya buka di layar monitor, sebentar. Silakan nanti kalau ada yang mau koreksi atau salah pembicaraan, silakan aja, mic-nya di-on-kan. Ini barusan trouble ini laptop ini. Saya pinjam soalnya. Sebentar ya, ini kok. Tadi menampilkannya kok mudah. Bentar. Ini kok, aduh, rewel lagi nih. Ya, apakah sudah terlihat di layar monitor? Sudah terlihat, Pak Ir. Oke, sudah terlihat ya semuanya. Oke, saya mulai untuk nyingkat waktu ya. Oke, kalau sudah terlihat, ya ini topik kita statistik data, nanti ada tugas yang berkaitan dengan hitung-hitungan yang ini ya, dalam bentuk tabel ini ya. Oke, jadi statistik data yang kita ajarkan di Elin, khususnya untuk materi ini, itu terbagi menjadi 2 topik ya, yaitu ukuran lokasi data dan ada namanya variasi data atau dikenal dengan istilah dispersi data. Baik itu ukuran lokasi data ataupun dispersi data, topik bahasan yang kita bahas di sini sebetulnya cuma ada 3 ya, tapi tertulis 4 karena 1 ini saya pisahkan, yaitu yang terkait dengan ukuran lokasi data. Kita harus tahu dulu makna, arti dari rata-rata hitung. Sebetulnya inti dari ukuran lokasi data cuma ada 3, yaitu rata-rata hitung, median, dan modus. Tetapi untuk rata-rata hitung saya pisahkan, kita manai dulu apa tuh artinya rata-rata hitung. Nah, itu terkait dengan ukuran lokasi data. Kemudian untuk variasi datanya atau dispersi data, yang kita bahas adalah masalah nilai jangkauan atau nilai jarak, kemudian rata-rata simpangan, baik itu terhadap rata-rata hitung ataupun nilai mediannya, kemudian standar deviasi atau simpangan baku, kemudian koefisien variasi. Kita mencari koefisien variasi dari sekumpulan atau sekelompok data. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan bentuk kurvanya. Data yang kita peroleh, kalau kita gambar, bagaimana bentuk kurvanya, apakah itu layak diterima, artinya layak itu berarti data itu adalah benar, maka kita harus menerima, atau bila perlu kita sanksi untuk menolaknya. Kenapa? Karena rasanya ada yang janggal, Pak. Nah, janggal atau tidaknya bukan karena selera, tetapi ada data dukung berupa bukti-bukti hitungan statistiknya, itu yang saya maksud. Bukan selera ya, wah saya kurang serk Pak, nggak ada kata kayak gitu. Jadi kita bisa menolak atau menerima berdasarkan data dukung alat hitung statistiknya ada, itu yang saya maksud. Yaitu tentang ukuran kemiringan atau kemencengan suatu kurva. Jadi data kalau kita kumpulkan, kita gambar kurvanya, itu kurang lebih condongnya bentuknya adalah Gaussian atau distribusi normal, kurva lonceng. Nah, kurva lonceng ini bisa simetri dan bisa unsimetri, tidak simetri. Yang kita kenal dengan kemiringan, kemencengannya, skewness. Kemudian bisa jadi kurva itu runcing. Kenapa? Karena dari banyak data itu lebih banyak didominasi oleh data yang sering tampil, Pak. Nah, ini data tampil ini sifatnya objektif atau subjektif. Nah, nanti bisa dilacak itu, ketahuan.
Nah, itu yang kita maksud. Jadi untuk ukuran kemencengan atau keruncingan namanya kurtosis ya, istilahnya kurtosis. Kalau kemencengan atau kemiringan ya, skenes, ya, itu yang mau kita bahas. Oke, kita mulai. Nah, ini tadi yang saya sebut, ukuran lokasi data itu sebetulnya adalah rata-rata hitung, median, dan modus. Tetapi kita awali aja dulu. Apa toh makna dari rata-rata hitung? Ya. Jadi rata-rata hitung itu adalah, karena dalam ilmu statistik, itu pasti embrionya data. Tidak mungkin tidak. Karena statistik itu banyak bermain dengan data. Tanpa data, hampa ilmu statistik. Karena statistik itu banyak bergelut dengan data. Data mau diapakan, terserah. Yang penting satu, data. Harus ada pengamatan, harus ada pengumpulan, ya, harus ada observasi. Baik itu pengumpulan, pengamatan, ataupun observasi, ujung-ujungnya berupa data yang disuguhkan. Nah, data ini mau diapakan? Paling tidak dari sekian banyak data yang diperoleh, baik dari pengamatan, observasi, atau percobaan, paling simpel, paling sederhana, itu pasti dicari rata-rata hitungnya. Kenapa ya? Karena kecenderungan seseorang itu menginginkan kalau kita menghadapi data, tolong datanya jangan banyak-banyak. Seandainya pun banyak, kita harus bisa mencari intisarinya. Intisari dari sekian banyak, itulah kita kenal dengan nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata hitung itu sebetulnya adalah satu nilai, di mana nilai yang kita peroleh itu harus dapat atau bisa mewakili dari sekelompok data yang ada. Nah, sekelompok data atau disebut dengan sehimpunan, atau bahasa ekstrimnya segerombolan data lah ya. Ada segerombolan data Pak, datanya banyak Pak. Sekelompok data Pak. Terus mau diapakan ini? Ya, mengawalinya pasti kita ingin mencari nilai rata-ratanya. Karena kita tidak ingin melihat data sekian banyaknya. Cukup kita mengambil satu nilai aja. Tapi dengan catatan, satu nilai dari sekian banyaknya, maka nilai yang satu ini harus mencerminkan, harus bisa mewakili dari sekelompok data yang dimaksud. Itu intinya. Kalau tidak mewakili, Pak, ya bukan nilai rata-rata namanya. Ya, karena rata-rata itu cerminannya harus bisa dan harus dapat mewakili dari sehimpunan data yang kita amati, dari sekelompok data yang kita observasi, dari segerombolan data yang kita peroleh. Jadi kita mendapatkan segerombolan data, kita hitung rata-ratanya, nah, maka satu nilai yang kita peroleh sudah bisa kita berani mengatakan bahwa ini mewakili dari segerombolan data tadi. Sudah bisa mewakili dari sekelompok data tersebut. Sudah bisa mewakili sehimpunan data yang kita amati tadi, Pak. Nah, itulah cerminan dari nilai rata-rata. Memang penting rata-rata. Nah, saking pentingnya maka disebut sebagai ukuran kecenderungan memusat. Itulah yang disebut dengan nilai rata-rata. Karena rata-rata itu senternya. Ya, kalau kita bicara tentang fisika, semua benda padat, ya, rigid body, itu pasti memiliki pusat massa. Semua massa benda terwakili di pusat massanya. Sama dengan ini, banyak data. Nah, sumpah kan kalau melihat banyak data, data yang mana Pak? Bisa nggak kita hanya ngomong satu aja Pak, satu bilangan yang kita sajikan lewat tulisan angka-angka Pak. Saya minta satu bilangan aja, tapi dengan catatan, bilangan yang kita peroleh jaminannya itu tadi bisa dan mampu serta dapat mewakili dari sekian banyak data. Nah, sekian banyak data tadi dinamakan sekumpulan data, sehimpunan data, segerombolan data tadi. Sehingga nilai yang tadi dapat mewakili itu punya kesan dinamakan apa? Ukuran kecenderungan memusat. Ukuran kecenderungan memusat itulah yang kita kenal dengan nama rata-rata hitung. Jadi yang namanya nilai rata-rata dari sekelompok data yang kita amati itu mempunyai kecenderungan memusat. Senternya, itu yang dimaksud. Nah, sekarang rata-rata hitung itu bagaimana cara mendapatkannya, Pak? Sebelum kita menghitung atau mendapatkannya, paling tidak kita harus bisa mendefinisikan. Objek yang kita dapatkan itu berasal dari mana? Itu kalau menurut orang statistik. Kita harus tahu dulu. Mau yang kita hitung ini, data ini, itu dari mana kita mendapatkannya? Karena statistik mendefinisikan, pertama kali data itu berada, aslinya itu dinamakan populasi. Keberadaan data itu berada di populasi, itu aslinya. Karena sistemnya itu ada di populasi. Jadi populasi itu asli, Pak. Di mana data itu berada, Pak. Betul. Ya. Nah, kalau mau kita hitung rata-ratanya, maka inilah cara menghitung. Ya. Rumusnya adalah ini. Banyaknya data yang mau kita hitung dari populasi itu adalah N.
N-nya N besar. Ini mencerminkan bahwa objek yang sedang saya amati, yang sedang saya observasi, yang sedang saya hitung, itu berawal dari populasi. Aslinya itu. Berapa banyaknya N, tapi N-nya besar. Sehingga rata-rata yang kita dapatkan, itu orang statistik bilang, menurut keilmuannya, itulah rata-rata yang sebenarnya. Nggak bisa ditawar lagi. Loh, kenapa nggak bisa ditawar, Pak? Karena itu yang kita hitung dari data yang sebenarnya. Kenapa sebenarnya? Karena ngomongnya populasi, Mas. Orang kalau sudah ngomong populasi, ya nggak bisa dibantah. Jadi apa yang kita hitung, ya wis iku, kata dibantah apa maneh. Sehingga menurut basic keilmuannya, kalau kita menghitung rata-rata dari objeknya berawal dari populasi, kurang menarik. Greget ilmunya kurang. Kenapa? Sulit dibantah, Pak. Jadi mek manut tok, Pak. Nah itu loh, bahasa guyonannya kayak gitu. Nah, rata-rata yang sebenarnya dinamakan rata-rata parameter. Simbolnya pakai mu. Ini sulit dibantah ini. Wis manut tok. Kenapa? Karena ini maksudnya apa? Ya nggak ada maksudnya apa-apa. Wis asli, Mas. Titik, selesai. Dihitung. Berarti itu cerminannya. Mewakili, Pak. Mewakili. Aslinya, Pak. Iya. Udah, selesai. Nah, tapi beda. Kalau kita menghitungnya mengambil beberapa bagian dari populasi. Ngambil beberapa bagian. Berarti enggak sepenuhnya, Pak. Enggak. Misalkan aslinya populasinya 100. Saya hitung 100 semuanya. Selesai. Tapi enggak menarik itu. Enggak menarik. Keilmuan statistiknya enggak, gregetnya enggak ada. Kurang signifikan. Ilmu itu menarik kalau, Pak, populasinya terlalu banyak. Apa semuanya harus kita data, Pak? Kan jawabnya tidak. Contoh Indonesia, orangnya banyak, Pak. Yang suka ini, Pak. Apa harus kita survei semua, Pak? Ya enggak, no. Ya kita wakili aja, Pak. Dari sekian provinsi kita ambil, Pak. Nah, itu sudah ingat tuh, ya. Itu sudah berapa bagian yang kita ambil, ya. Enggak semuanya itu. Nah, dari provinsi, tiap-tiap provinsi apa semua penduduknya? Tidak. Nah, itu sudah mulai lagi tuh, ya. Nah, tapi ingat, ada sesuatu yang menarik dalam ilmu statistik. Walaupun yang kita hitung tidak seluruhnya, tapi hasil hitungan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dalam arti yang kita hitung cerminannya mewakili populasi, bukan sampel. Jadi yang kita hitung di sini, yang kedua ini adalah rumus rata-rata hitung untuk sampel. Karena cirinya sampel, N-nya huruf kecil. Itu adalah objek yang kita amati, objek yang kita observasi, jumlah objek yang kita hitung berupa apa? Sampel. Karena kita ngambilnya tidak semuanya dari populasi, hanya comotan, beberapa saja, Pak. Iya. Berarti ada yang tidak kehitung dong. Iya, Pak. Itulah yang namanya sampel. Sehingga rata-ratanya dinamakan rata-rata estimasi, taksiran. Nah, yang menarik ini di ilmu statistik, jaminannya apa, Pak? Bahwa taksiran yang kita peroleh, jaminannya harus mendekati dengan rata-rata parameter. Disitulah ilmu statistik menjadi hidup. Kalau ini saja tidak menarik. Yang menarik itu ini nantinya. Sehingga banyak berkembang ilmu-ilmu tentang uji hipotesa dan sebagainya. Sebetulnya itu bukan di populasi, sampel. Tapi jawaban dari sampel yang kita hitung, itu ngomong konklusi, kesimpulannya ke populasi. Nah itulah hebatnya ya. Tapi kalau hasil hitungan dari sampel, terus kita konklusi kesimpulannya di sampel, ya enggak menarik. Hitungan apa itu? Bukan statistik namanya. Ngitung tok. Enggak bisa kita maknai itu. Bukan ilmu itu namanya. Ya, enggak ada itu ilmu kayak gitu, enggak ada. Yang menarik, dari data yang kita peroleh melalui sampel, kita hitung, terus apa kesimpulan? Kita ngomongnya bukan sampel lagi, Pak. Populasi di situ tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal kita tidak survei semuanya. Disitulah hidupnya ilmu statistik. Ya, kalau Anda ingin tahu. Nah, jadi di sini kita hitung ya berdasarkan rumus statistik sampelnya semacam ini. Tapi ingat cerminannya yang kita peroleh simbolnya X bar ya, bukan mu ya. Kalau mu itu rata-rata parameter, itu yang sebenarnya, nggak bisa ditawar lagi. Nah, yang inilah yang sering digagas, yang sering diceloteh, yang sering didemo, dan sebagainya dalam hal pilkada, pilpres, dan sebagainya. Karena apa? Kan tidak aslinya, Pak. Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Nah, disitulah ya ilmu statistik muncul dengan berbagai macam ilmu. Karena mempertanggungjawabkan X bar terhadap mu, rata-rata parameter. Nah, pertanggungjawabannya apa? Yang paling sederhana pertanggungjawaban itu kita dapatkan, nah dari sini.
Nah ini dari sini, sebentar. Aduh kok kelewat nih. Ini. Apapun Anda ngomong, ya benar atau salah, tolong dicek ininya. Bahwa rata-rata hitung, rata-rata taksiran, rata-rata estimasi, kita ambil selisihnya terhadap data sebenarnya. Kalau dijumlahkan 0, berarti rata-rata yang kita peroleh, kita berani mengatakan bahwa itulah cerminannya dari populasi. Berarti nggak salah, Pak. Iya, itu jawabnya. Jadi pertanggungjawabannya kan ada di sini, paling tidak. Ya, paling tidak sederhananya kan di sini. Benar atau salah, Pak? Iya. Nah, nanti apakah ini satu jaminan, Pak? Jawabnya masih belum tentu. Ya, karena belum tentu. Karena apa? Ya tetap yang kita omongkan kan sampel. Orang masih belum puas. Orang itu akan mulutnya bungkam kalau yang dibicarakan adalah populasi. Karena itu objek yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Ya contoh lah ya, contoh. Kalau di ilmu kita gagas sajalah ya. Kalian praktek ya. Jujur aja nih, elektro sudah semester 5. Saya tanya ke kamu. Mas, kamu loh praktek, Mas. Kalau ada orang tanya, ini sepele aja tapi masih ada jawab yang simpang siur. Ya, ini ilmumu lah, ilmu kita ini ya. Mas, bisa nggak nampilkan gelombang arus di osiloskop? Ya sampai kiamat ya ora iso. Ya nggak bisa Pak sampai kiamat. Lah terus kan praktekmu lah apa ae. Akhirnya kan kita gagas toh. Gimana caranya ya? Kita bisa melihat tampilan gelombang arus karena sampai kiamat nggak bisa Mas. Probnya loh gak ono. KB prob tegangan. Lah terus piye Pak? Lah terus gimana caranya melihat tampilan gelombang arus? Pakai layar osiloskop. Nah, kita kan punya acuannya. Ya sama orang statistik ya, serupa tapi tak sama gitu. Apa? Kalau di kita ya kita baca lewat hukum Ohm saja, Pak. Loh, kenapa pakai hukum Ohm? Hukum Ohm itu kelinieran, Pak. Loh, kalau enggak linear, ya enggak bisa, Pak. Arus enggak bisa diwakili lewat tegangan, Pak. Oh, iya ya, Mas ya. Oh, jadi kalau melihat gelombang arus yang linear dengan arus itu tegangan ya. Iya. Di mana Mas ya? Ya kita harus butuh beban, Pak. Apa itu Mas? Butuh resistor, Pak Ir. Oh iya ya Mas ya. Loh, tapi yang dilihat kan tegangan, Mas. Bukan arus. Betul, Pak Ir. Kita melihat tegangan, tapi ingat Pak, tegangan itu cerminannya arus, Pak. Nah, itu loh ceritanya. Jadi rata-rata sampel cerminannya populasi. Kenapa seperti itu? Ya, karena berlaku hukum Ohm kelinieran, Pak. Loh, kenapa enggak pakai kapasitor induktor? Karena kapasitor induktor jaminannya enggak linier, Pak. Karena kedua komponen itu tidak taat dengan hukum Ohm. Dia hanya taat dengan hukum Ohm kalau energinya didatangkan dari arus bolak-balik, Pak. Lah kalau arus searah, ya enggak bisa taat, Pak. Oh, energi arus searah didatangkan ke kapasitor, ya open, Pak. Lah kalau ke induktor, ya short, Pak. Loh iya, enggak berlaku hukum Ohm ya? Enggak. Karena hukum Ohm menyatakan disebut linier, kalau ada perubahan arus selalu dibarengi dengan adanya perubahan tegangan, disitulah kelinierannya berlaku. Disitulah hukum Ohm hadir. Sehingga kalau kamu ingin melihat gelombang arus, gimana? Ya probnya dicolokkan ke resistor, Pak. Lihat tak ganti induktor, kamu kan nyengir toh? Ya jangan loh Pak. Lo kan AC Pak. Kalau AC kan induktor kapasitor tunduk dengan hukum Ohm. Betul, tunduk dengan hukum Ohm. Tapi ingat, mengalami pergeseran fase 90 derajat. Dan merubah tampilan bentuk gelombang. Bisa jadi gelombangnya aslinya kotak, kebacanya segitiga Pak. Loh kenapa? Karena saya melihatnya di kapasitor. Loh iya. Lah aslinya segitiga Mas. Yang kamu lihat apa? Kotak Pak. Loh kok iso Mas? Lah tak colok nang induktor Pak. Loh ya berarti kan gak linier Mas. Wong segitiga ngomongnya kotak. Lah ya itu Pak. Yang paling cocok resistor. Baik AC atau DC, resistor jawabannya. Padahal yang saya minta arus, tapi konyol. Kamu jawab tegangan. Dari mana itu ilmunya? Kayalan kan? Ya tidak Pak. Sama dengan ini. Serupa. Gitu cara menyikapinya. Oh berarti gelombang arus bisa dilihat Pak ya? Ya bisa. Tapi lewat tegangan Mas. Iya Pak. Iya. Serupa dengan ini. Apapun jaminannya ini. Nah, jadi cerminan kita adalah apapun yang di sini selalu mengacunya ini. Memang kita ngitungnya di sini, tapi jawaban kita harus ke sana. Hasilnya di sini, cerminnya ke sana. Nah, itu yang agak sulit. Bagaimana triknya, Pak? Nah, ikuti di sini. Ya, ini serupa dengan yang di atas, hanya saja berkait dengan jumlah data sampel. Kalau rumus di atas, mungkin jumlah data sampelnya nggak terlalu banyak, Pak. Nah, sekarang kalau populasinya banyak sekali, terus saya ambil, saya comoti, masih ketemu banyak, terus gimana ngitungnya? Nah, caranya seperti ini. Karena ini sampel ya, simbolnya kan X bar, bukan mu. Berarti hanya taksiran aja, Pak. Iya,
hanya estimate aja Pak. Betul, betul. Kenapa ini dilakukan? Karena jumlah sampelnya banyak. Karena populasinya, aduh Pak, minta ampun, tak terhingga Pak, pakai Pak, wis gak kehitung Pak. Sehingga saya ngambil itu masih ada yang belum terambil Pak. Ya nggak apa-apa. Nah, berarti kalau datanya banyak, maka kita lakukan dengan cara apa? Pengelompokan data. Nah, pengelompokan data itu yang paling bagus secara statistik disajikan dengan tabulasi. Ya, kalau data kita kelompokkan dengan cara yang bagus itu bagaimana? Dibuat tabel. Nah, nanti tabelnya dikelompokkan. Kita kelompokkan berdasarkan kelas-kelas interval ataukah berdasarkan kelas-kelas frekuensi. Nah, contoh yang di sini. Nah, di sini datanya banyak Pak. Oke, tapi data banyak bisa diringkas enggak? Bisa Pak. Pakai apa? Saya buat pakai tabel, kemudian saya ringkas data itu, saya bagi berdasarkan seberapa banyak tampilnya. Nah, ini bedanya kalian sama orang statistik. Kalau kita ngomong frekuensi di elektro, nah itu terkait dengan sinyal dan terkait dengan periodisitasnya. Berapa itu periodisitas dari sinyal tersebut? Kan sinyalnya analog, kontinu. Berapa periodisitasnya? Sehingga kita bisa membaca frekuensinya. Tapi di statistik beda dengan kita. Dia mengucapkan frekuensi, tapi tendensinya tidak sama dengan kita. Karena dia mengatakan yang dikatakan frekuensi, itu tergantung pada seberapa banyak data itu muncul, seberapa seringkah data itu tampil, seberapa seringkah data itu muncul. Kalau data itu hanya tampil sekali, maka orang statistik mengatakan, ya frekuensinya 1. Tapi kalau data itu sering muncul, sering tampil, ya frekuensinya gede Pak. Nah itu menurut orang statistik. Jadi seberapa banyakkah data itu tampil atau muncul, maka dilekatkan dengan kata frekuensi, huruf F. Nah, di sini hitungan ini mengacu kalau data itu banyak, bisa kita kompres berdasarkan seberapa banyak data itu muncul. Datanya banyak Pak, ada 1000 Pak. Iya, 1000 ya. Wih, wah itu. Ternyata bisa saya kelompokkan hanya 10 saja Pak. Loh, kok bisa 10? Karena data A itu tampilnya 300 kali, Pak. Oh, 300 kali. Berarti frekuensinya 300. Iya. Kemudian data B 400 kali, Pak. Terus data C sekian kali sehingga banyaknya cuma 5, Pak. Ah, itu pakai yang ini ngitungnya. Sehingga datanya yang tadi kalikan berapa banyaknya yang tampil dibagi dengan banyaknya kemunculannya. Jumlah datanya kan ini dilihat dari frekuensi tampilannya. Atau bisa jadi datanya itu banyak Pak, walaupun sampel ya wake Pak. Soalnya populasinya besar banget Pak. Nah, terus gimana? Pakai ini Mas. Waduh Pak, enggak ngatasi. Loh, kenapa enggak ngatasi? Lah datanya banyak ya Pak. Nah, akhirnya dilakukan dengan pengelompokan data, dibuat dengan cara tabel, nanti ada ya contohnya. Dikelompokkan dengan membuat tabel, tabulasi, tetapi kita kelompokkan berdasarkan kelas intervalnya. Jadi bukan kelas frekuensi aja, tetapi berdasarkan kelas intervalnya. Misalkan datanya 1000. Saya buat tabel, Pak. Berapa kelas ingin kamu bagi? Saya bagi enaknya 10 kelas, Pak. Berarti setiap kelas banyaknya data 100, Pak. Berarti kan ada interval gitu. Ya. Di kelas pertama banyaknya data 100. Di kelas yang kedua 100. Kelas ketiga 100. Sampai 10 kelas. Atau bisa jadi kamu bagi 5. Saya bagi 5 kelas saja, Pak. Loh, berarti setiap kelas kan 200 data, Mas. Iya, ya nggak masalah. Tapi itu semua harus ada pertaruhannya, ada pertanggungjawabannya, dan pasti muncul risiko. Kita mempertanggungjawabkan karena ada risiko yang muncul. Kenapa risiko itu muncul? Karena ada sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan. Sehingga itu adalah side effect-nya, risikonya. Karena ada sesuatu yang agak nggak cocok, Pak. Agak nggak cocok, Pak. Bukan nggak cocok, agak nggak cocok, Pak. Ya itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena nanti menghitungnya bukan seperti ini. Ini data sebenarnya, XI ini. Dikalikan dengan kemunculannya. Oke, betul, kita terima. Tapi kalau ini beda. Karena tadi kita kelompokkan berdasarkan tabulasi dan kita membagi ke dalam kelas intervalnya. Ya, semakin sedikit kelasnya, risikonya semakin besar. Kenapa? Setiap kelas jumlah datanya banyak. Berarti kelas intervalnya lebar. Akibatnya apa? Kamu tidak mengambil data aslinya, tetapi kamu mengambil nilai tengah data. Kenapa nilai tengah data? Apa itu risikonya? Bisa jadi data itu data bodong, enggak ada. Datanya itu enggak ada. Hanya saya ambil nilai tengahnya saja, Pak. Misal ada data 60. Kemudian ada data misalkan 62, ada data 63, ada data 64. Nah, kemudian saya ambil rata-ratanya.
Bisa jadi 60 ditambah 64 dibagi 2, 62. Nah, kebetulan 62 itu datanya tidak ada, bodong Pak. Tapi tetap harus kita hitung. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan nanti hasil rata-ratanya. Itu resiko itu sudah. Berarti datanya itu bisa ada, bisa tidak Pak. Betul. Kalau ini enggak, ini valid. Ini valid. Karena asli datanya. Kalau MI belum tentu. Bisa jadi datanya enggak ada. Tapi kok dihitung jumlahnya Pak? Nah, itu tadi yang saya katakan risiko. Menurut orang statistik, itu resiko itu Pak. Iya. Kenapa? Ya karena hanya sekedar ngikuti rumus yang ada. Rumusnya ini. Apakah nanti bisa sesuai Pak pertanggungjawabannya ya sebagai seorang statistik. Jadi ngitung rata-rata tuh enggak segampang itu. Harus bisa memaknai. Lek ngitung tok akeh tunggale Mas. Arek SD ya pinter ngitung. Tapi what's meaning? Apa dibalik dari hasil hitungan itu? Apa pertanggungjawabannya? Itu yang semua orang kadang-kadang mulutnya bungkam Mas. Jadi sok-sok iso ngitung, tapi begitu ditanya apa hasil perhitungannya, apa cerminannya, menang kelakep. Karena hanya pandai menghitung. Itu kenyataannya, tidak bisa kita pungkiri ya. Ya termasuk mahasiswa kalian juga. Jago ngitung, apa rumus. Tapi what's meaning, apa artinya? Dalam hal mengimplementasi, iya menang kelakep. Karena sering banyak ngitungnya Pak. Nah itu. Ngitungnya. Ya, jadi nanti ini pertanggungjawabannya, ini lebih besar daripada yang ini. Karena MI itu belum tentu data sebenarnya, hanya nilai tengahnya aja. Nanti contohnya ada nanti. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu trik lagi, tetapi ini jarang dilakukan ya. Kenapa? Hampir survei-survei pilkada, pilpres atau apa aja yang menyangkut tentang data, ya tidak harus pemilihan aja ya, terserah. Jarang menggunakan ini. Karena ini sifatnya hanya neko-neko saja. Kenapa neko-neko? Karena kita menghitung rata-rata berdasarkan rata asumsi, kata orang ekonomi. Tapi orang statistik mengatakan rata-rata sementara. Ini bisa dilakukan kalau ada suatu tingkat kepercayaan yang rasanya ada orang yang nggak percaya. Data kemarin bulan lalu itu sekian. Tapi kenapa rata-rata ini kok jadi naik sekian? Apa pemicunya? Karena ada yang nambah, Pak. Kenapa dia nambah? Sehingga pada saat kita menghitung rata-rata yang di bulan sekarang, kita bisa menggunakan rata-rata bulan lalu. Itu harus ada tahu dasarnya apa kok pakai yang itu. Mungkin bisa jadi karena yang kemarin datanya valid, Pak. Nah yang bulan ini saya masih sanksi, Pak. Karena lebih banyak sifat subjektifnya daripada objektifnya, Pak. Nah kalau semacam itu bolehlah pakai yang semacam ini. Karena ngitung rata-rata itu aduh alasannya banyak. Nah ini jujur ya kalau tahu ilmunya ya. Bukan ngitung tok ya bubar mau ngono tok lho. Berapa jumlah dibagi dodol kalkulator mari. Tapi yang repot kan pertanggungjawabannya itu apa artinya yang kamu hitung itu apa? Apa dengan kenyataannya? Terus hitungan itu mencerminkan apa? Data itu apa yang kamu omongkan? Itu kan ya angel loh Mas jawabannya. Itu biasanya kalau orang-orang di industri ya bagian masalah tentang data, yo ikut nanti pertanggungjawabannya kalau kerja di industri. Oke, nih pakai asumsi ya atau istilahnya statistik itu rata-rata sementara. Nah, alfa ini kalau di sini itu bebas, tetapi menurut orang ekonomi tidak, harus ada referensinya. Oke, kita ambil tengah-tengahnya aja, bebas ya. Ini bebas Pak alfanya, bebas. Betulnya enggak bebas. Kita ngambil ini harus ada referensinya. Kenapa kita ngambil data di 3 bulan yang lalu ya? Apa ya? Kenapa ya? Nah, tinggal kita gini aja, data itu kita bicara apa datanya ya? Apa tentang penjualan produk barang? Nah, kan banyak Mas ya, sifatnya banyak. Ya itulah ilmu statistik kan ngembangnya di situ. Oke, kita fokus aja kemari ya. Kita terkait dengan hitungannya dulu. Contoh ini. Bagaimana menghitung rata-rata taksiran? Ingat, sampel, N-nya kecil. Bukan populasi ya, sampel, semuanya sampel. Berapa nilai rata-rata taksirannya? Nah, di sini data aslinya kita hitung ambil selisihnya, D itu deviasi, bias, simpangannya, deviasinya. Ya. Nah, kita kurangkan dengan rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara di sini itu kalau kita artikan bebas, artinya kita bebas menentukan, Pak. Boleh. Ya. Kalau data itu tidak mencerminkan apa-apa, artinya hanya sekedar angka-angka, Pak. Boleh, nggak masalah. Tetapi kenyataan di lapangan nanti dulu, data 5 itu apa? Apa itu data 5? Data 10 itu apa? Kamu bicara apa itu? Ah itu lain ya, alfa itu lain. Nggak boleh sembarangan. Harus ada referensinya. Nah, di sini kalau hanya sekedar sekelompok data, angka atau bilangan, berarti alfa itu bebas Pak ya. Iya. Di luar data boleh Pak, boleh.
Nah, hitungannya semacam ini. Ya, hitungannya semacam ini. Berarti jumlah biasnya, ya, jumlah biasnya kita bagi dengan banyaknya jumlah sampel yang kita amati, kemudian kita tambahkan dengan apa? Rata-rata asumsi kita, rata-rata sementara. Berikutnya lagi, Pak, bagaimana kalau datanya itu banyak dan datanya itu kembar, Pak? Maksudnya kembar itu apa? Ada yang muncul lebih dari satu kali, Pak. Nah, frekuensi kan? Iya. Nah, tinggal ngitungnya seperti ini. Jadi bukan hanya jumlah sampelnya saja, tapi kita merujuk pada jumlah frekuensinya. Seberapa banyak data itu tampil. Ngitungnya pakai ini. Jadi ini tidak beda jauh dengan ini ya. Tidak. Hanya saja kalau yang semacam ini, itu data itu hanya sekali tampil saja. Data ini sekali tampil, data ini sekali tampil. Walaupun datanya banyak, tapi setiap datanya tampil sekali. Nah, yang ini bisa jadi datanya itu banyak, tapi ada data yang tampil lebih dari sekali, Pak. Nah, ngitungnya pakai ini. Dan alfanya itu bebas, ya. Kalau di sini tidak mengartikan apa-apa ya. Kita kan bukan di industri, kita bicara data yang umum, ya. Data yang umum. Berarti alfanya bebas. Suka-suka saya aja, Pak. Boleh, boleh. Nah, tapi nanti kalau Anda ingin tahu realnya, oh enggak boleh, tidak boleh, harus ada acuannya. Kenapa saya ngambil data yang 4 bulan yang lalu? Kenapa enggak bulan kemarin? Nah, itu harus diperdebatkan. Nah, itu situlah ilmu statistik sama orang ekonomi yang berkecimpung. Oke, berikutnya median data. Nah, ini Anda sudah pernah tahu ya waktu di SMA, median data. Median data itu adalah data yang berada di tengah-tengah. Tapi dengan catatan, data itu harus diurutkan. Baik data itu tidak kita tabulasi ataupun data itu ditabelkan. Jadi data itu ditabelkan atau tidak, paling tidak itu harus diurutkan. Setelah kita urutkan, baru kita bisa menentukan data mediannya. Jadi data yang ada di tengah-tengah dari sekelompok data tersebut. Contoh, misalkan, Pak, saya punya sekumpulan data, tetapi data itu tidak saya tabelkan, Pak. Oh, ya hanya disusun gitu aja. Iya, Pak. Sudah saya susun mulai dari urutan terkecil sampai terbesar. Tidak kamu tabelkan? Tidak, Pak. Tidak pakai tabel, Pak. Oh ya udah. Berarti hanya dikumpulkan gitu aja tapi diurutkan ya. Iya, Pak. Misal kalau jumlah data sampelnya itu gasal, maka yang kamu lakukan adalah ngitung ini. N2K plus 1. Ya, berarti kalau misalkan datanya itu data sampelnya 15, data sampelnya itu 15, ya berarti Anda tinggal ngurangkan aja. 15 kita kurangkan 1. Berarti 14, Pak. Iya. 14 dibagi 2, 7. Nah, terus data yang di tengah-tengah itu di mana, Pak? Data yang di tengah-tengah itu adalah ya K plus 1. Berarti X itu adalah datanya. Berarti K plus 1 adalah urutan data. Berarti 7 tambah 1, 8. Berarti data median ada pada urutan data ke-8. Itu maksudnya. Kalau jumlah datanya 21, Pak. Oh, gasal ya. Data sampelnya 21 ya? Iya. Berarti 21 dikurangi 1 dibagi 2. Ya berarti 10, Pak. Nah, 10 tambah 1, 11. Berarti data median ada pada urutan data ke-11. Nah, sekarang kalau datanya genap, Pak, gimana, Pak? Maksudnya ya jumlah datanya genap, Pak. Nah, ya tinggal pakai ini aja. Kalau datanya itu ada 100, berarti 100 dibagi 2 itu 50. Terus data mediannya ada di mana, Pak? Data mediannya ada di data ke-50 ditambah data ke-51. Berarti X plus. Jadi XK ditambah XK plus 1. Kemudian dibagi 2. Ini pun rawan. Kenapa ini rawan? Karena pada saat Anda bagi 2, bisa jadi datanya itu tidak ada. Data fiktif. Terus gimana, Pak? Tidak masalah. Cuma 1 nanti pertanggungjawabannya untuk ngitung median. Karena belum tentu data mediannya itu ada. Setelah kita urutkan, ternyata jumlahnya genap. Jumlahnya data sampelnya ada 100. Berarti data mediannya pada urutan data ke berapa, Pak ya? Berarti urutan data ke-50 ditambah urutan data ke-51 dibagi 2. Setelah saya hitung, ketemunya misalkan ya, ketemu 5, Pak. Ada nggak data 5? Nggak ada, Pak. Nah ini
Tapi tetap kita ngomongnya, data mediannya ada 5. Tapi data itu enggak ada, bodong. Terus gimana, Pak? Nah, itu nanti harus dipertanggungjawabkan dalam hasil hitungan. Nah, pertanggungjawabannya lebih bagus kalau penyajiannya dalam bentuk tabel. Nah, ini bisa kelihatan nantinya. Contoh. Ya. Ini rumusnya kalau data itu tersaji dalam bentuk tabel. Karena saking banyaknya ya. Karena orang statistik kalau data itu banyak, maka harus diklasterisasi. Ya, diklaster, dikelompokkan, dikategorikan. Ya tabulasi itu yang paling enak, lihat tabel. Rumusnya bagaimana Pak untuk menghitung median? Nih rumusnya. L0 adalah nilai batas bawah dari kelas median. M-nya ini adalah jumlah observasi, banyaknya data sampel yang kita amati. Kemudian sigma FI ini adalah jumlah semua frekuensi di bawah kelas median. Nah ini kadang-kadang ada kekeliruan ya, kemarin yang LJ. Jumlah semua frekuensi di bawah kelas median. Karena datanya dalam bentuk tabel, ada muncul kata-kata di bawah. Karena rumusnya di sini dikatakan, nih, di bawah kelas median. Nah, dia menafsirkannya keliru. Di bawah, itu melihatnya di bawah. Ternyata tidak. Yang dikatakan di bawah, data itu adanya di atas. Karena data tersaji dalam bentuk tabel. Jadi yang pertama kali, itu kan data adanya di atas. Itulah yang disebut di bawah. Nah, yang paling bawah, itulah data yang teratas. Nah, itu jangan kebalik ya. Nah, yang kemarin kan ada yang keliru. Ya terpaksa saya coret ya karena salah, karena statistik kan hitungan yang diutamakan. Itu dulu supaya nanti kita bisa kasih komentar, hitungannya dulu harus benar sesuai dengan rumus ya. Kan validasinya kan dari rumus. Setelah dihitung salah, kata orang statistik, ya sudah tidak perlu kasih komentar. Ya sudah salah itu. Fatal sudah. Nah, jadi ingat yang dikatakan di bawah itu berarti di atas karena kita membaca lewat tabel. Kemudian F mod itu adalah frekuensi dari kelas modulasinya. Nah, C-nya ini adalah lebar kelas interval dari kelas median. Nah, nanti di contoh ada. Oke, berikutnya modus. Nah, modus ini tadi ya yang terkait dengan frekuensi tadi. Ada data itu tampil sampai 1000 kali, Pak. Nah, cuma masalahnya kalau ada sekelompok data menurut ilmu statistik, kalau ada sekelompok data, bisa jadi data itu frekuensinya muncul 2. Ya, terus gimana itu Pak kesimpulannya Pak? Nah, tinggal biasanya yang paling awam ya, yang paling gampang, ya satu kita dakwanya. Apa yang didakwa Pak? Iki survei ini benar apa orang? Subjektif atau objektif? Contoh kayak adik kelasmu, termasuk kamu juga. Satu sekolahan itu bisa mengeluarkan ranking satunya lebih dari 1 mahasiswa. Loh, kok bisa, Pak? Sehingga manajemen di PEN kadang-kadang bingung. Iki sing dijukuk sing dia, yang diambil yang mana ya? Nah, Andre, yang diambil yang mana, Andre? Waduh, itu urusannya manajemen, Pak Ir. Mbak Andri, pernah itu saya tanya. Itu bisa loh Pak Ir, satu sekolah itu ranking satunya bisa muncul 3 Pak Ir dan daftar semua loh Pak Ir ya, seleksinya depends. Nah, keputusan nih ya saya enggak mau ngomong ya. Nah, ini ya kemari aja ya, kemari. Ini istilah statistik ya. Ada sekelompok data ternyata data A itu tampil 100 kali. Data B 100 kali. Yang lainnya di bawah itu, Pak. Nah, itu menurut istilah statistik dinamakan bimodal. Tetapi kalau hanya data yang tampil hanya satu aja, A dari misalkan 1000 data, ternyata data A Pak yang tampil 800 kali. Yang lainnya tidak ada Pak di bawahnya itu. Nah, berarti namanya unimodal, umum itu, sifatnya umum. Umum banget itu ya. Tetapi kalau sudah bimodal dan multimodal artinya frekuensinya itu lebih dari 2, ini sudah banyak dipertanyakan. Iku piye to carane ngambil data? Temen ta. Ojo-ojo ya biasa manusia ya. Enggak pas boloi dhewe sing disurvei supaya ya tinggi frekuensinya, banyak yang milih. Kenapa? Ya bolo dhewe, kan gitu ceritanya. Ya. Oke, itu dalam bahasa kita ya. Sebenarnya banyak memaknai, lek ngitung tok akeh tunggale ya. Tapi memaknai itu. Terus bagaimana cara membungkam, Pak? Orang-orang yang mulutnya kayak gitu. By data, menurut statistik harus pakai data. Ya. Jangan dibalas, wah, konku sentimen tok ae. Ini asli kok. Ya jangan kayak gitu dong. Ya, tunjukkan dengan data. Tunjukkan dengan data. Ya termasuk, maaf ya,
tadi saya juga tanya, dan pasti sama kok dengan kamu ya, di kelas yang tadi. Praktikum, datanya kok nggak dihitung kayak begini ya, dicari rata-ratanya, median, modusnya, terus apa kesimpulanmu? Bener nggak itu? Dengan rata-rata itu bener nggak? Yang kamu ukur kan arus sama tegangan. Kalau rata-rata arus sekian, tegangan sekian, itu apa dampaknya? Ternyata tidak, hanya mengumpulkan data, ditabelkan, selesai. Ya nggak tahu benar apa salah, tapi saya tadi tanya di kelas yang A, iya Pak. Oh ya wis, harusnya pakai ini. Harusnya, karena dulu saya juga waktu kuliah, ya praktikum tuh ngitung ini juga. Ceritanya, ditanya sama senior, karena yang kalau di S1 itu senior ya, kakak kelas, bukan dosen kalau praktikum. Praktikum fisika itu bukan dosennya tengah-tengah toh ya. Semua serahkan ke senior. Waduh, keren ya senior itu ya. Ayo Dik, apa Dik? Jawaban Dik. Ojo ngitung tok, apa artinya iki? Ngukur pakai cahaya lumen. Apa artinya? Kok hanya sekian? Wah. Itu statistik gimana itu? Harusnya kan begitu, lebih menariknya. Nah, ini Mas, kurang 15 menit, sebentar. Halo, Komting? Halo Pak Ir, ya. Nanti kalau putus saya sambung lagi ya. Cepet kok, nanti nggak sampai Iya Pak Ir. Baik. Oke, saya lanjut. Ya, ini modusnya, ngitungnya serupa seperti tadi. Ya. L0 adalah nilai batas bawah dari kelas modus, C0 itu adalah lebar kelas interval dari kelas modusnya. Nah, di sini ada F1, F2. Tapi sebelum F1, F2 harus ada frekuensi dari kelas modus. Ya. Fmod, frekuensi dari kelas modus. Kemudian ada Fmod min 1, adalah frekuensi sebelum kelas modus, berarti di atas. Di atasnya frekuensi kelas modus. Kemudian ada Fmod plus 1, berarti frekuensi sesudah kelas modus. Berarti satu tingkat di bawahnya. Satu tingkat di bawahnya, bukan di atas ya. Sesudah itu berarti satu tingkat di bawahnya dari frekuensi kelas modus. Oke. Nah, ini saya tutup dulu. Kita lihat slide-nya, ada slide ya. Ini secara umum logikanya ya, walaupun kamu elektro, kamu bisa nyikapi loh kalau disuguhkan data, Mas, data ini benar apa enggak? Bukan feeling ya, tidak, tetapi kamu bisa melihat ini yang saya tunjukkan sebentar. Saya sanksi, Pak. Loh, kenapa kok sanksi? Kenapa? Kamu enggak suka sama orangnya? Oh, bukan, Pak. Nah, terus kenapa kamu kok sanksi? Karena kok grafiknya kok itu, Pak ya? Itu apa maksudnya, Mas? Nah, nih Anda bisa lihat di sini. Sebentar. Ini kok goyang terus nih. Nah, sebentar kok belum tampil aja nih. Sebentar nggih. Duh, ini agak rewel ini. Hampir sama dengan laptop saya. Nah, nih dia. Oke, saya bagikan. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Ir. Ya, oke, sudah ya. Yuk kita lihat kemari. Nih saya tunjukkan. Walaupun tidak pakai ngitung, tapi logikamu jalankan ya. Kalau Anda ingin tahu segerombolan data itu kalau kita kumpulkan berdasarkan frekuensinya, kemudian kita gambar, terus data itu kita hitung rata-rata dan kita tentukan mediannya dan modusnya pun kita tahu, itu kurang lebihnya seperti ini, Mas. Membentuk apa? Gaussian. Ini namanya distribusi normal kurva semacam ini, kurva lonceng. Data itu bagus kalau semua terpusat di sini. Modusnya mana, Pak? Yoiki. Rata-ratanya yoiki. Lah terus median, Pak, yoiki, Pak. Secara teori bagus, tapi saat-saat ini, akhir-akhir ini, tergantung surveinya, kita bicara apa. Contoh, kalau bicara tentang pilkada, wah dionceng-tentean, Mas. Kalau kamu sebagai tim suksesnya, bisa dikeroyok. Loh kenapa? Kon iku ngawur ya, datamu iku piye ceritane? Loh, asli, Pak. Baik kan? Tapi orang banyak mempertanyakan. Karena apa? Ini jangan-jangan akal-akalanmu aja. Karena data ini sangat sempurna, Mas. Yang pertama ini. Artinya apa? Tidak menceng ke kiri, tidak menceng ke kanan.
Karena semua gerombol di sini. Karena data yang paling terbanyak yaitu rata-ratanya, Pak. Kan bagus itu. Bagus, Pak. Bagus itu. Medianya mana? Yo itu sempurna secara teori. Tetapi sebetulnya ini bagus, Mas. Tapi kenapa di lapangan banyak ditentang? Ya itu tadi loh. Karena diimbui dengan embel-embel apa? Subjektivitas. Apalagi datanya yang terkait menyangkut tentang kesejahteraan, tentang uang. Aduh iki wis ya, terus tentang pemilihan, ikut tak pilih, cek aku iso dadi iki. Iya. Oh ya, ya. Ya, ikut tak pilih, Pak. Boloku tak jak, Pak. Supaya Pak. Yo cek aku iso. Nah, itu. Nah, sehingga tuh banyak yang mempertanyakan, kok bisa ya datanya seperti itu ya, padahal itu yang baik. Nah, tetapi Pak, ini datanya asli Pak, objektivitas, bukan subjektivitas. Yang mana Mas? Nah ini, kamu lihat yang di bawahnya ini. Aduh kok terlalu, bentar, maaf. Nah, stop. Nah ini ya, loh kok miring Pak ya? Nah, baik dan tidaknya nanti dihitung ya di bawahnya ini. Ini miring Pak, menceng kanan Pak, iya. Menceng kiri, menceng kanan, menceng kiri, menceng kanan. Yang pasti satu, apapun namanya rata-rata hitung berada paling ekstrim di kiri dan di kanan. Tak terbantahkan. Sampai ada di tengah-tengah, konyol, ngejak dagelan. Ini, kamu cermati ini. Dan ini bukti yang paling gampang Mas, tapi berilmu ya. Nggak asal cuap. Nih, ya. Kadang-kadang banyak orang nggak tahu ini. Jujur aja, kamu cek ya. Tahu nggak ini? Banyak yang nggak tahu. Sehingga hanya ngomong aja, oh data sentimen, oh ya, ya jangan kayak gitulah ya. Oke, nih, ini konkretnya. Apapun namanya rata-rata, baik itu menceng kanan, pasti paling kanan. Kalau dia menceng kiri ada di paling kiri. Dan tengah-tengahnya itu lagi median. Ini tidak bisa dipungkiri. Ya, data ini tidak bisa dibohongi. Nah, cuma satu seberapa menceng Pak dihitung pakai akurat menurut statistik, demikianlah letak urut-urutannya kalau datanya objek. Ini sebenarnya juga dianggap objektif. Memang percaya diabaikan karena kalau dia mana mau yang satu itu Pak. Ya. Mau pemane cara menafsirkannya. Nah,
Gimana Pak kesannya Pak? Tapi kesan bukan berdasarkan suka dan tidak, harus ada hitungannya. Nah ini slide 2-nya di sini. Nanti kalau ada lihat slide 1, slide 2, ini semua ada di sini. Ini kan slide 1. Sebentar. Yang ini adalah slide 2. Yang saya tampilkan ini. Nah itu slide 2 ya. Nah, jadi kalau ada tulisan slide 1, slide 2 adalah ini. Nah seperti ini. Bisa jadi kurva itu runcing. Seperti ini. Namanya adalah leptokurtis. Berarti ada seseorang yang dikultuskan, Pak. Kalau memang itu objektif, kenapa? Harus dihindari. Ini ada orang yang dikultuskan, Pak. Sehingga banyak yang milih dia, Pak. Yang satu kok nggak banyak dipilih, Pak. Ya nggak ngerti aku, Mas. Mungkin programnya bagus ya, Mas. Iya, bisa jadi, Pak ya. Kayak pemilihan direktur ini nanti ya ke depannya. Kok itu suaranya banyak, Pak. Terus kurvanya runcing, Pak, kayak gini, Pak. Terus tingkat kemiringannya. Nah, harus dicek gitu ya, pakai person. Bener nggak ini? Ya, asli Pak, bener Pak. Iya, mungkin datanya asli, tapi yang milih jiwanya nggak asli Mas. Nah itu loh, itu dalam Mas tingkatannya Mas ya. Dikira sulit, apa dikira mudah kok ilmu begini. Kenyataannya kalau ditelusuri ampun Mas, dalam Mas ya. Terus ujung-ujungnya kalau nggak cocok iso gegeran Mas. Ya, itu nggak senengnya itu di situ ya, karena saling ya mempertahankan. Dan dia nggak asal jeplak, semua by data. Kamu lihat yang survei-survei lingkaran Indonesia, ya lembaga survei, itu kan orang nggak ngawur, orang pendidikan semua Mas. Gelarnya doktor Mas, ada Mas. Tapi ya masih gegeran aja. Karena ya itu tadi repot ya. Pak, objektif, tapi yang milih ini jiwanya belum tentu objektif Pak. Itu dawa itu ceritanya. Itu nanti dihitung Pak, iya, sebagai biasnya. Dalam itu Mas. Lek ngitung tok akeh tunggale Mas. Kamu bisa Mas daftar ke situ Mas. Kenapa enggak biar? Lek ngitung tok. Ini loh Pak, tukang ngitung Pak. Iya wis. Ambek tukang solder mesisan Pak. Iya. Nang Elin Pak diajari tukang nyolder Pak. Tukang Pak. Analisane mbo Pak. Terus ambek tukang ngitung Pak, jo lali Pak. Waduh hebat nih. Sip. Jago ngitung Pak. Lah terus artinya ya sembuh tak tinggal Pak. Waduh. 4 tahun kuliah. 1 tahun di industri. Ya, terus ada yang landai. Nah, yang landai ini juga harus dimaknai, Mas. Aduh, panjang nih ceritanya ini. Yang leptokurtis, platykurtis, mesokurtis. Kenapa kok hampir berimbang ya? Loh, karena sama kuatnya, Pak. Ya, orang awam sih kayak kita ya ngomongnya begitu ya. Oke, semuanya nanti kalian tidak perlu membuktikan alfa ini ya. Kenapa nilainya 3, Pak? Itu nanti ada rumusnya, tetapi untuk kalian ya cukup hanya mengenal ini aja ya. Kalau runcing itu alfanya di atas 3 karena ngukurnya pakai momen koefisien keruncingan. Keruncingan namanya kurtosis. Oke. Ya, sekedar ini aja, enggak perlu sulit-sulit, tapi yang data statistiknya itu yang kita tekankan. Oke, saya lanjutkan. Masih ada waktu kah ya? Masih ada ya? Ya. Masih ada ya, Mas ya? 3 menit kita Pak. Sambung, kemudian contoh soal cepat kok ini. Oke, coba saya lanjutkan yang satunya. Yang kelanjutannya tadi, sebentar. Ya, tahun ini ada pemilihan direktur ya. Oke. Ya, saya share. Sebentar, ini kok nggak bisa lagi. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum? Belum terlihat, Pak Ir. Sebentar, kok belum terlihat lagi? Nah, oke. Sudahkah terlihat? Sudah, Pak Ir, sudah terlihat. Oke. Kalau sudah, ya saya lanjutkan. Ya, ukuran dispersi atau variasi data. Menurut ilmu statistik, kalau kita bicara dispersi data, maka data itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ada data yang bersifat homogen, dan ada data yang bersifat relatif homogen, dan ada data yang bersifat heterogen. Untuk membedakan homogen, ataupun yang ekstrim sekali, heterogen, biasanya kita orang awam itu melihatnya dari simpangan bakunya. Kalau standar deviasi atau simpangan baku dari sekelompok data tadi itu sangat besar, maka orang awam-awam yang ya enggak goblok banget lah tahu statistik itu pasti akan mengklaim, waduh datanya heterogen. Kenapa? Sangat variatif Pak. Nah,
biasanya orang kalau sangat variatif, kalau dia tahu keilmuannya, wah ini harus hati-hati nih, harus dicerna ini, apalagi kalau menyangkut orang, waduh, akeh karepe iki, Pak. Nggak sepaham, Pak. Nggak sepaham, Pak. Iya. Nah, oke, kita bicara ini ya. Menurut statistik, data itu dibagi menjadi 3. Ada yang homogen, berarti istilahnya tidak variasi, monoton, Pak. Itu aja, Pak. Ada baik dan ada jeleknya. Apalagi kalau kita sebagai pimpinan punya anak buah yang sifatnya ya homogen, manut tok, wah seneng ya. Tapi nggak kreatif ya. Oke, kemudian ini goyang terus. Nah, apakah sudah terlihat di layar monitor? Sudah terlihat, Pak Ir. Ya, kalau sudah, yuk kita mulai. Sebentar, aduh, ini. Sebentar. Ini kok gerak terus ini, sebentar ya. Ya, ini ukuran variasi atau dispersi data. Menurut ilmu statistik itu data bisa dibagi menjadi 3. Ada data homogen, berarti kurang variasi ya, variasi hampir tidak ada, monoton datanya. Kemudian ada yang bervariasi sedikit, dinamakan data itu relatif homogen, dan ada yang sangat signifikan, datanya heterogen. Karena apa? Sangat variatif. Nah, biasanya orang awam ya orang berpendidikan lah, paling tidak pernah belajar ilmu statistik ya, untuk membedakan homogen ataupun tidak, itu kata kuncinya melihatnya itu di simpangan baku. Kalau ada sekelompok data, di mana sekelompok data itu memiliki simpangan baku yang cukup besar, maka ada tendensi data-data yang ada pada kelompok tersebut itu sifatnya adalah heterogen. Ya, paling tidak itu pastilah, ada jaminan. Ya, kebenarannya bisa diperoleh. Ada satu jaminan. Apakah itu merupakan jaminan, Pak? Artinya kalau kita balik, kalau ada sekelompok data, ternyata dalam sekelompok data itu saya hitung simpangan bakunya besar, apakah bisa berani saya katakan bahwa itu datanya adalah heterogen? Jawabnya juga belum tentu, Mas. Kok kayak bingung gitu, Pak? Soalnya enggak bingung. Kalau kita menelusuri semakin tajam, semakin dalam, ya itu banyak kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Kalau kita lihat dari luarnya saja, ya bahasanya seperti itu, simpangan baku udah. Tetapi apakah itu jaminan? Jawabnya belum tentu. Nah, di sini sebelum kita bicara tentang koefisien variasi, ya, yang terkait dengan ukuran variasi atau dispersi data, nah di sini kita disuguhkan ada yang namanya nilai jangkauan. Karena ini penting ya. Kenapa penting? Untuk menentukan banyaknya kelas interval dari suatu data yang kita tampilkan. Nah, bagaimana menentukannya, Pak? Ya, ada 3 cara, tergantung data itu disuguhkan lewat apa. Kalau data itu hanya kita kelompokkan, tapi tidak ditampilkan, jadi tidak disajikan dalam kelas interval, dan tidak disajikan ke dalam kelas frekuensi, hanya disusun gitu aja, berarti nilai jangkauan atau nilai jaraknya ya gampang. Nilai data maksimum dikurangi nilai data minimum. Udah, itu yang umum saya kira, untuk mencari jangkauannya. Nah, tetapi kalau disajikan lewat tabel, nah berarti apalagi kalau datanya banyak, nah kita bisa menentukan nilai tengahnya dari kelas interval itu tadi. Jadi nilai tengah kelas terakhir, nah kelas terakhir itu berarti kelas yang paling bawah dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Itu yang paling atas kalau kita lihat di tabel ya. Tabel ya, bukan pengelompokan biasa aja, tapi data dikelompokkan berdasarkan kelas interval atau kelas frekuensi, berarti tabel, tabulasi. Atau bisa jadi dengan cara yang ketiga, yaitu pakai nilai batas atasnya pada kelas terakhir yang paling bawah dikurangi nilai batas bawahnya untuk kelas yang pertama. Berarti kelas pertama itu paling atas. Nah, itu cara menentukan atau mencari nilai jangkauan. Ya.
Kalau ada data banyak, saya ingin tahu Pak nilai jangkauannya. Ya kita lihat dulu datanya dikelompokkan apa enggak. Oh ternyata ditabelkan Pak. Nah kalau ditabelkan biasanya ini cara ini dipakai. Ya. Kemudian ukuran dispersi data yang berikutnya adalah rata-rata simpangan. Nah rata-rata simpangan ini ngitungnya ada dua cara. Kita mencari rata-rata simpangan terhadap rata-rata hitung ataukah terhadap rata-rata median. Formulasinya, nah seperti ini, tinggal menghitung saja. Diambil harga mutlak ya. Kalau nggak diambil harga mutlak, nanti nilainya 0 ini. Karena nilainya ada negatif, ada yang positif. Nah, sehingga kita ambil nilai positifnya semua. Sehingga kita bisa menentukan berapa rata-rata biasnya, berapa rata-rata simpangannya. Bisa kita hitung berdasarkan rata-rata hitung, atau bisa kita hitung berdasarkan nilai mediannya, mapnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yaitu tadi ya, simpangan baku. Nah, ini sebetulnya mahasiswa elektro harusnya mengenal ini ya pada saat praktikum sebelum ada kuliah statistik ya. Karena apa? Namanya praktikum kan ngumpulkan data, Pak. Iya. Masuk data mek ditulis tok ngono dicatat. Enggak dihitung rata-rata nih, simpangan bakunya enggak. Ya, mestinya ya ya harus dihitung ya. Harus dicari, masa mek nyatet tok kayak tukang meteran nah, meteran listrik nyatet tok ae. Ya. Kan ya enggak no ya, mestinya. Tapi gitu Pak ya sembolan. Oke, simpangan baku. Nah, simpangan baku ini yang asli ya. Rata-rata parameter. Nah, oke lah, yang rata-rata parameter istilahnya bukan diabaikan tidak, rasanya terlalu idealis banget ya. Nah, yang kita singgung ini adalah yang ini formulasinya. Untuk mencari simpangan baku, kita cari nilai variansnya. Apa itu varians? Nah, ini rumusnya. Oke. Tetapi nanti ini yang sering kita pakai. Boleh pakai yang atas kalau dia populasi. Kalau sampel, Pak. Nah, ini SD, standar deviasi. Nih rumusnya, tinggal pakai aja. Oh, akar-akar segala macam nih ya. Tinggal pakai aja. Ini rumusnya. Oke. Kalau sudah, nah ini yang terakhir koefisien variasi kemudian contoh. Ini yang tadi saya katakan. Koefisien variasi itu biasanya bagi orang-orang ekonomi, Pak, kenapa ada harga beras naik, kemudian harga minyak naik, tapi yang paling lonjak itu adalah harga beras. Pemerintah kok diam saja, Pak ya? Karena harga beras di satu tempat dengan di tempat lain itu beda-beda, Pak. Bahkan signifikan perbedaannya, Pak. Berarti ada kelonjakan naik harga beras naik, Pak. Tapi kenapa Bulog ya melalui kementerian itu kok diem saja, Pak? Seolah bungkam, kayak enggak mau tahu. Sebenarnya bukan bungkam ya. Karena orang ekonomi tahu apapun kelonjakan harga beras itu harus kita hitung koefisien variasinya. Layak enggak untuk disampaikan ke masyarakat bahwa ini ada kelonjakan harga. Kalau yang harga BBM kok diem-diem aja, Pak. Tapi ada yang dikit aja kok langsung melonjak karena mungkin sensitif. Biasanya koefisien variasi ini dikaitkan dengan ada beberapa kelompok data. Misalkan harga rokok dibandingkan dengan harga apa, misalkan gula. Atau harga daging ayam dengan harga daging sapi. Nah, di tiap-tiap pasar kita survei daging sapi. Kita peroleh ada 10 pasar, Pak. Berarti ada 10 data untuk harga daging sapi. Di tiap-tiapnya itu berbeda-beda, Pak. Iya. Daging ayam, iya. Manakah yang bervariasi? Loh, itu Pak, harga ayam naik itu kok diem aja, Pak. Bukannya diem. Ya lebih tahu orang ekonomi loh, Mas, ya. Kenapa dia tidak mau berceloteh? Karena harus dihitung ininya dulu, koefisien variasi. Yang kamu katakan dari tiap-tiap pasar harganya berubah, itu variasi apa enggak? Variatif apa enggak? Heterogen apa tidak? Jangan-jangan enggak heterogen, hanya relatif homogen. Nah, kalau kayak gitu ya diterima saja lah. Ya, wong simpangannya kecil aja kok. Tapi enggak jaminan seperti itu. Ya paling tidak harus ada dua kelompok data yang mau dibandingkan. Mana yang lebih variasi? Hitungannya cuma gini aja, Mas. Ini untuk yang populasi, ini yang untuk sampel. Artinya apa? Cari dulu variannya, setelah varian didapat, ditarik akarnya. Menarik akar dari varians itu adalah simpangan baku, standar deviasi.
Kalau sudah, hitung rata-rata estimasinya. Untuk kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, hitung lagi. Besar mana koefisien variasinya? Ternyata besar koefisien variasi kelompok data yang kedua, Pak. Disitulah komentarnya nanti muncul. Mungkin dalam hal ini pemerintah. Misal seperti itu. Kenapa harus kasih komentar? Ya, saya nggak tahu apa penyebabnya kok terjadi fluktuasi harga. Selama fluktuasi harga itu normal, Mas. Normal, Mas Ian. Kok bisa normal, Pak? Ya ada rumusnya, dihitung, bukan ngomong normal tok. Ya, tidak. Ya. Kenapa pemerintah kok bukan diam, Mas? Orang-orang pinter-pinter, Mas, dokter, profesor, Mas ya. Kan ya enggak segampang itu. Kalau kita tahunya dari astaga, ono rumusnya tiba-tiba. Pantesan diem aja. Karena nilai KF itu ya Menteri Keuangan yang tahu, Menteri Perdagangan. Untuk barang ini dianggap koefisien variasinya sekian itu normal, wajar. Kalau di atas ini, Pak, nah baru kita kasih komentar. Itu data dari mana, Pak? Ya survei, Mas. Ya orang-orang begituan yang tahu. Ya. Kemudian sama orang BPS, Biro Pusat Statistik, datanya kan terekam semua di situ. Ya, inilah demikian ngitungnya. Nah, sekarang kita hanya disuguhkan data saja, tapi celotehan kita harus bisa ngasih komentar, bukan ngitung tok, ya. Nanti tolong tugasnya dikasih komentar juga. Apa komentarmu? Nah, oke, langsung contoh. Ini slide 2 yang tadi ya, yang sudah saya tunjukkan, yang kurvanya miring atau tidak itu. Ya. Oke, saya tutup, langsung ke contoh, bisa cepat ini. Ya, ini contohnya. Nah, oke. Nah, sebentar, ini kok gerak-gerak aja dari tadi. Kursornya gerak-gerak. Oke. Nah, ini contoh. Ya. Apakah sudah terlihat di layar monitor? Sudah terlihat, Pak. Iya, oke. Ini maaf, bukan memojokkan, bukan nyepelekan, tidak. Tapi kok saya yakin, akui aja yakin ya, kita semua ya. Kalau kita melihat kayak beginian, yang mana Pak beginiannya Pak? Nah, yang kayak ini, ya semua tahu. Bila perlu ekstrim lah. Anak SD juga tahu Pak. Tolong menyikapinya jangan kayak gitu. Contoh ini ya. Bukan dari sisi hitungannya yang menarik itu bukan. Kalau menghitung aja kurang menarik, gregetnya enggak ada. Contoh ini ya. Ini contoh kita ramesi. Ini ada 10 data. Dari informasi yang kita peroleh, diketahui suatu variabel X. X-nya ini adalah hasil penjualan selama 10 tahun. Datanya cuma ini toh. Berarti ini populasi, Mas, bukan sampel. Ini populasi. Berarti sebenarnya, Pak, iya, oke. Terus apa yang mau dicari, Pak? Kelihatannya sepele ya. Hanya rata-rata hitung. Sebenarnya, berarti rata-rata parameter, Pak. Iya, populasi masalahnya. Nggak masalah, anak SD bisa ngitung. Ketemulah ini. Nggak menarik. Ini. Tapi yang menarik satu. Ya. Kalau kita hubungkan dengan kejadian yang ada di sekitar kita, atau tugas-tugas kalian, atau apa aja, yang memang ada hitungan, yang dibutuhkan alat hitungnya pakai statistik. Oke, sudah kita hitung. Nggak menarik. Anak SD bisa ini. Ya. Sekarang, mengarah ke pertanyaan B. Coba ambil sampel sebanyak 4. Jadi seolah-olah gini, ada satu populasi yang jumlahnya sangat besar, bukan 10, taruhlah apa? 10 triliun Pak datanya Pak. Ya banyak kan? 10 triliun, iya Pak. Atau 10 biliun Pak. Wih. Banyak sekali itu Mas, iya. Mau diambil semuanya? Ya kelenger Pak. Nah, berarti kamu ambil kan? Nyomoti kan? Iya, sampelnya Pak. Oke. Anggaplah seperti itu. Ini data aslinya. Kenapa sedikit? Supaya kita bisa merangkum nanti. Ya. Kalau datanya banyak, walan kita. Tapi intisarinya aja. Maknanya apa di balik ini sebetulnya? Nih, ada 10. A sudah kita hitung. Ini asli loh Mas ya. Tak terbantahkan. Saking banyaknya data, kita kan nggak tahu kalau aslinya itu 71,5. Kenapa? Karena 10 triliun Pak datanya. Iya. Mau diambil rata-ratanya? Iya. Gimana caranya? Ambil. Comoti. Dari 10 triliun loh, kamu ambil. Waduh Pak, banyak Pak. Sak miliar tadi sudah kelenger Pak. Kamu ambil berapa? Mosok ngambil 100.000. Cek nemen nih Mas. Aduh iya Pak. Nah, wis adu-adu tok. Anggap aja. Dari sekian banyak data 10, kita ambil cuma 4 aja. Ayo kita hitung. Tapi ingat,
Kalau kita mengambil sampel dari populasi, istilahnya objektivitas dipertaruhkan. Jangan subjektif. Artinya apa? Data itu betul-betul acak, random. Itu yang kita maksud. Yuk kita hitung. Tolong jangan disoroti hitungannya. Tidak menarik. Setelah kita hitung, ketemunya 65. Ambil data lagi. Ketemu 75. Ini ibaratnya korelasi aja paling gampang. Pilpres atau apa. Loh, yo nakalan yo. Sing disurvei, lho ndak sing disurvei wong sing enggak disenengi kabeh, yo hasilnya elek. Kamu lihat tuh 65. Padahal dia enggak tahu aslinya berapa toh rata-rata populasi. Anggap aja kita enggak tahu karena jumlahnya banyak. Jangan lihat 10. Ini kan sekedar contoh, kan supaya kita bisa merangkum. Ibaratnya kita ini malaikat, kita tahu rata-ratanya enggak 65 kok, enggak 75. Berapa? 71,5. Tapi yang banyak di masyarakat ini kan yang kita lihat. Akhirnya apa? Celotehannya. Wah, iku sentimen iku. Soalnya sing disurvei wong sing enggak seneng kabeh ditakoki. Yo elek iku kesane. Ambil data yang sama. Ingat, data ini semua ada di sini, Mas. Ya, enggak ngawur. Sehingga si bagian survei kalau disumpah, aku loh nyurvei sungguhan. Bukan data fiktif, sungguhan. Mana datanya? Dari data ini. Sungguhan ini saya ambil, katanya 4. Ya saya ambil 4, random, acak. Ternyata apa? Setelah diambil, nilainya naik. Ini kan bisa geger ini. Loh kok iso kan nyurvei nang ndi? Wah gak masuk akal loh. Pasti ono data yang kamu sisipkan. Astaga, tidak Pak. Kamu lihat nih, jumlahnya datanya 4. Tapi kok bisa berubah Pak? Ini cerminan ini. Artinya apa? Hati-hati ngitung rata-rata. Tidak segampang itu. Yang kita hitung ini populasi atau sampel. Sampel yang banyak perdebatan. Kalau populasi sudah mingkem, karena itu sebenarnya rata-rata parameter. Kenapa kok bagus? Ya jelas Pak, sing disurvei boloi Pak, koncone Pak. Mungkin apik kabeh. Nah itu kenapa ya? Kok itu 65? Lah soalnya survei ini Pak di tempat orang yang dibenci Pak. Ya elek terus Pak sampai kiamat. Terus kemudian gimana cara memperbaiki ucapan yang paling umum diucapkan di masyarakat? Tapi ingat, tetap mengacu ke statistik. Apa itu jawabannya? Tolong datanya ditambah ya. Itu biasanya yang umum. Kalau Anda ingin mensurvei, tolong datanya jangan sedikit ya. Kalau semakin banyak data, karena alasannya semakin banyak data yang mau kita olah, mencerminkan, mewakili. Katanya begitu kan? Ya memang iya, betul. Tapi kita lihat kenyataannya. Coba tambahkan datanya, 2. Berarti menjadi naik Pak, 6 Pak. Iya, datanya, sampelnya menjadi 6. Yang semula 4 kita naikkan 6. Ternyata setelah kita hitung, ada 2 kemungkinan juga Pak. Loh, yang satu naik, yang satu turun. Terus gimana ini Pak pertanggungjawabannya? Nah ini. Ini kamu jawab, nanti dengan tugas minggu depan saya kasih. Yang soal ini jawabannya hanya kalimat saja. Ya, tapi kalimat mengacu ke data yang ada di sini. Ini contoh soal yang pertama komting ya, nanti minggu depan sama ada tugas lagi dalam bentuk tabel-tabel dan angka-angka yang dicari dengan cara yang kayak tadi ini. Gimana? Halo komting? Halo komting? Ya Pak Ir. Iya. Baik. Jadi soal yang pertama kamu komentari dari ABC ini tadi. Berarti jawaban yang D Pak, yang harus kamu yang kamu kerjakan nanti ini. Yang D nih. Apa kesimpulanmu? Berarti hanya kalimat aja Pak. Iya. Tapi tolong kalimatnya jangan ngawur, mengacu A, B, dan C. Ya. Kalau hanya rasa sentimen aja ya bisa. Ya itu tadi ya. Kalau hanya tendensinya ngitung tok, otak jadi buntu. Karena orang nyepele karena rata-rata. Ngerti enggak sih artinya rata-rata itu? Ngerti enggak kamu itu maksudnya? Banyak orang enggak ngerti. Tajam tuh maknanya rata-rata itu. Kalau seperti kayak gini gimana? Banyak celotehan kan? Padahal kalau pengen tahu aslinya, keliru. 71,5, keliru KB. Terus gimana pertanggungjawabannya Pak? Rumusnya salah? Tidak. Nah itu yang mau saya tanyakan ke kamu. Oke lanjut. Nah ini sama, mencari rata-rata. Tapi ini data kita kelompokkan berdasarkan tabel. Tabelnya berdasarkan frekuensi, kelas frekuensi. Data ini sebetulnya enggak 8, tapi kita kompres menjadi 8 karena berdasarkan kelas frekuensi. Datanya ada berapa ya? Ya tinggal jumlah ini aja. 8, 10, katanya ketemunya 70.
berarti ada 70 data, Pak. Betul. Ada 70 data. Ya. Nah, datanya itu 5 sebanyak 8 kali dia muncul, 55 muncul 8 kali, 65 10, 75 16 dan seterusnya. Berarti data ini kita kelompokkan. Aslinya enggak 8, 70. Tapi ada data yang kembar, Pak. Oh, berarti ada yang frekuensinya di atas 1. Betul, Pak. Bahkan ada yang 16, Pak. Nah, ini terkait dengan upah ya. Oke, ini bla-bla saja upah-upahnya ini, ya. Ini upah karyawan. Oke, kita lihat dari data-data angkanya saja, kita hitung rata-ratanya. Ternyata ketemu rata-ratanya sekian. Nah, ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena X-nya asli. X-nya asli, data yang sebenarnya. Bukan MI. Kalau MI kan nilai tengah dari kelas intervalnya. Belum tentu datanya ada. Berarti data bodong, Pak. Iya. Tapi boleh, Pak. Masih bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya risiko nantinya. Ya. Risiko yang dihadapi bagi seorang ekonom atau orang statistik kalau nanti kerja di industri. Data apa yang kamu olah? Apa pertanggungjawabanmu dengan olahan datamu? Kan itu, lek ngitung tok akeh tunggale, Mas. Wong kabeh ketompo, Mas, kerja. Wong tinggal ngitung tok ae lho akeh tunggale. Apalagi pakai kalkulator. Tapi memaknai hasil hitungan itu yang repot, ya. Memaknai. Ya contoh aja kamu tanya hukum apal. Tapi apa konsep hukum Oh iya kon, simpangan jawabannya. Lek simpangan ono sing bener sih nggak masalah. Banyak yang nggak ngerti. Rumus hukum ngerti apal kabeh. Coba dihitung kalau V-nya 100, iya, R-nya 1000, I-nya wah langsung cepet. Wis langsung cepet. 100 mA, Pak. Iya, 0,1 ampere, Pak. Iya. Artinya apa itu? Bisa nggak cerita? Artinya apa? Nih, contoh yang berikutnya. Ada survei ke mahasiswa, tapi lebih interest data itu mengarah ke bobotnya, ke berat mahasiswa. Di sini ada sebanyak sekian mahasiswa yang kita survei. Berarti ada 5, 18, dan sekian. Kalau kita lihat di sini, sudah kita hitung, ada 100 mahasiswa yang kita survei tentang berat badannya. Nah, kemudian kita lakukan dengan cara pengelompokan. Pakai apa? Kelas interval. Kalau tadi kelas frekuensi, sekarang kelas interval. Kenapa? Karena datanya banyak, Pak. 100, Pak. Tadi kan 70, Pak. Ini 100, Pak. Terus kenapa? Ya supaya nggak terlalu banyak, saya bagi 5 kelas, Pak, ya. Ini kan 5 kelas kita baginya. Kelas atas, kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelas terakhir, kelas bawah. Jadi kelas atas tuh mana yang ini? Sebelum, Pak, ini. Ya, itu ini. Sesudah itu ini yang di bawah. Berarti kamu bagi menjadi berapa? 5 kelas, Pak. Akibatnya, Pak, intervalnya kecil. Berarti ada mahasiswa yang beratnya 60, 61, dan 62. Kita cari nilai tengahnya. Karena pengelompokannya berdasarkan interval ini. Yang jadi persoalan kan gini. Dari 60 sampai 62, survei yang kita dapatkan memang jumlahnya 5. Dari 63 sampai 65, yang kita survei bobotnya, memang ada 18 mahasiswa. Pertanyaannya, begitu kita kelompokkan semacam ini, maka yang harus kita hitung pakai data nilai tengahnya. Terus yang jadi persoalan kan gini, apa betul, Pak, ada mahasiswa yang beratnya 61? Kan tanda tanya. Belum tentu itu. Hanya sekedar hitungan 60 ditambah 62 dibagi 2, nilai tengahnya 61. Pertanyaannya kalau ini tidak ada, lah terus ini miliknya siapa, Pak, yang frekuensi 5? Siapa, Pak? Demit apa, Pak? Bodong itu datanya, Pak. Nah, itu yang jadi masalah, Mas. Ya. Itu yang dinamakan resiko. Sehingga orang statistik harus pandai-pandai mengelompokkan data, menghindari data bodong. Mungkin bisa jadi realnya mahasiswa yang bobotnya 60 itu ada 4 mahasiswa, Pak. Terus yang 62 itu hanya 1 mahasiswa, Pak. Oh ya betul 5. Tapi yang kita hitung 61. Iki sopo, Pak, 61 iki, Pak? Ya enggak tahu. Itu tadi ya yang saya maksud. Memang kalau dicermati dalam, Mas, artinya. Lek ngitung tok enggak menarik, Mas. Ngurumusnya wis ono, Mas. Yang repot kan pertanggungjawaban dari hasil hitungan itu tadi. Contoh ini juga 64. Ada, Pak, syukur kalau ada. Kalau enggak ada, Pak, resiko. Ya, ngitung. Nah, lek ngitung hitungan dewe lah. Nah, ini ketemunya ya. Ini harus dipertanggungjawabkan. Ini harus dipertanggungjawabkan. Dengan cara apa? Yang tadi ada itu. Yang menjumlah apakah 0, Pak?
Nah, itu yang dipertanggungjawabkan. Contoh berikutnya lagi. Nah, ini yang neko-neko ya. Nah, karena 5, 8, 11 ini data apa, Pak? Tidak ada keterangannya apa-apa. Hanya kita menghitung yang sifatnya umum. Berarti boleh pakai rata-rata asumsi, Pak. Boleh. Rata-rata asumsinya ini apakah harus ada di data, Pak? Tidak harus. Contoh yang A ada di data. Tapi yang B, di luar data ini. Alfa itu rata-ratanya dari ini. Masuk 20, Pak? Enggak. Ini kan rata-rata asumsi. Sementara. Ayo kita hitung. Rata-rata aslinya itu kan ini. Aslinya. Nah, sekarang coba kita menebak, menghitung rata-rata yang tadi, tapi menggunakan rata-rata sementara. Kita menggunakan rata-rata sementara 6. Maka setiap data yang ada, nih 5, 8, 11, kita kurangkan dengan 6. Berarti kita mencari biasnya, simpangannya, deviasinya. Masing-masing data kita kurangkan dengan 6, seperti ini. Maka kita peroleh. Ya. Simpangan yang pertama, -1. Simpangan kedua, 2, dan seterusnya. Kemudian masing-masing simpangan ini kita jumlah. Nih, jumlahnya ini. Kita bagi dengan banyaknya data sampel yang kita peroleh. Kemudian ditambahkan dengan rata-rata sementara. Ternyata sama hasilnya. Sama. Boleh, Pak? Boleh. Ya. Cuma ini biasanya neko-neko. Tapi ini apakah urgent juga, Pak? Sangat urgent, dibutuhkan. Kalau ada sesuatu di bulan berikutnya yang mau kita hitung, ada kesangsian. Bukan sanksi dari hitungannya, tidak. Tapi kita cermati data yang kita peroleh. Itu masih kita sanksi. Sehingga kita bisa menggunakan data sebelumnya dengan mengambil rata-rata di bulan yang lalu, lagi. Boleh, Pak? Boleh. Itu kenyataan yang sebenarnya. Nah, kalau ini kan hanya hitungan aja. Tapi tetap saya kasih celotehan. Ya, kita tidak ngawur. Kita punya gagasan. Apa ini maksudnya, Pak? Tadi sudah saya ceritakan. Jadi rata-rata asumsi ini aslinya kita bisa menggunakan rata-rata sebelumnya. Bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Tapi alasannya apa kita mengambil 3 bulan yang lalu? Kok enggak sebulan yang lalu? Pertanyaannya kembali, ini kita bicara data apa dulu, Pak ya? Apakah hasil data penjualan produk barang? Ya tergantung. Ya. Terserah. Atau hasil survei yang bulan lalu kita puas, tapi survei sekarang tentang pilkada kita masih kurang yakin. Kenapa? Karena gelagat politiknya saat ini seperti ini, Pak. Ya bisa jadi itu. Banyak dimainkan itu, ya. Banyak sekali. Ya yang tahu ini ya paling tidak kita bisa ngasih komentar sedikit-sedikit ya. Tapi bukan bicara politiknya, tapi berdasarkan angka-angka ini yang dicerminkan ke paham politiknya, kan gitu. Wah, itu main politik, Pak. Soalnya enggak main politik. Soalnya enggak, ya. Tetapi kita mainkan berdasarkan data. Kemudian dari data itu kita sedikit nyerempet main ke politiknya. Sebetulnya itu, ya. Bukan main politik, tidak salah. Ya, salah. Tapi kita mengungkapkan berdasarkan data. Itu yang saya maksudkan, ya. Supaya kita tidak salah ranah gitu ya. Tidak salah real. Itu yang saya maksudkan. Tapi kalau di sini kan hanya data aja, Pak. Iya. Boleh, Pak, ngitung gini. Boleh. Tapi kalau kita lihat secara umum ini hitungan neko-neko. Kenapa? Wong gina wis ono rata-rata sementara. Tapi kenyataannya masih dibutuhkan semacam ini. Oke, berikutnya menghitung median dari 40 karyawan. Lihat kayak gini aja sudah sumpek ya. Dan ini 400 karyawan. Oke, langsung aja. Ya, ini hitungannya, mediannya. Berarti kalau ingin tahu dari 40 karyawan itu, berarti mediannya itu ada di data keberapa ya? Ya, di data yang kesekian ini. Data yang ke-20 ke data 21 itu berapa? Setelah data yang tadi itu diurutkan. Yang terkecil itu berapa? 119, yang terbesar 176 dari yang ini tadi. Yang kita kumpulkan ini tadi. Nah, ini kalau Anda pendeli yang terkecil itu 117. Yang tertinggi 176. Nah, ini yang tertinggi. Ini yang tertinggi. Yang terendah katanya 117. Ya, nanti dicari sendirilah di sini. Ya. 119, maaf, 119. Oke. Nah, sekarang
Yuk data itu kita kelompokkan berdasarkan kelas intervalnya. Nah, Pak, kalau datanya banyak bagaimana membuat tabulasinya, Pak? Ini rumusnya. Ya. C itu yang menentukan nanti. Biasanya yang paling mudah kalau kita bicara kelas median, usahakan C-nya jangan genap ya, ganjil. Itu ciri statistiknya. Ya. Gimana caranya buat kelasnya, usahakan ganjil, jangan ketemu genap. Runyam itu ya kalau bicara median. Kalau modus Pak nggak masalah, tapi ini di buku nggak ada, ini hanya bahasa keseharian aja. Seringnya usahakan kelas itu jumlahnya gasal. Contoh seperti ini, 7 Pak, iya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas Pak, iya. Biasanya mengarah ke situ. Kalau genap ada kesulitannya nanti. Itu cirinya, biasanya seperti itu. Yang paling mudah kalau kelasnya ganjil. Ganjil itu bisa 5, bisa 7, bisa 9, tapi semakin banyak kelas, risikonya mukulnya di kelas interval ini. Semakin kecil Pak kelas intervalnya. Iya. Apakah semakin bagus? Dihitung aja nanti. Kalau kelasnya itu sedikit, intervalnya semakin banyak. Repotnya apa? Kalau kelasnya semakin sedikit, kelas intervalnya banyak, yang dikhawatirkan banyak data bodongnya. Contoh ini. Hanya sekedar ngatur pakai rumus ini, memang betul ini tidak salah. Tapi konyolnya apa? Ada data bodong. Anda lihat, 118 itu tidak muncul. Kan yang terkecil 119, satu data bodong. Berikutnya, data yang tertinggi itu berapa? 176. Anda cek kemari. Dengan mengatur kelas interval, ternyata Anda lihat di sini, 176 tertingginya. Keluar 177, 178, 179, 190, 180. Berapa data yang saya sebutkan tadi? Bodong semua. Tidak ada. Tidak masalah. Berarti 2 itu miliknya siapa, Pak? Nah, ini yang perlu dipertanyakan kan. Kalau kita disuguhkan ini kan bingung. Kenapa? Apakah ini data aslinya, Pak? Belum tentu. Kombinasi data asli dan data bodong. Kita hitung mediannya. Ternyata nilainya mendekati. Nah, kok bisa Pak? Pandai-pandailah mengatur jangan sampai terlalu banyak geser ke kiri sehingga data bodongnya semakin banyak. Kalau terlalu banyak geser ke kiri, bisa jadi geser ke kanannya data bodongnya sedikit Pak. Iya, bisa jadi. Geser datanya sedikit ke kiri Pak. Dampaknya data bodong yang paling banyak ke kanan Pak. Contoh seperti ini. Tapi ingat seberapa banyaknya ngikuti aturan ini. Selama aturan dipenuhi, maka apapun median mendekati aslinya. Kenapa aslinya? Aslinya kan ini sebetulnya. Contohnya ini. Aslinya kan ini. Kalau asli kan enak, bisa dipendeli. Nah inilah. Ini kan asli ini. Artinya sampel gitu ya. Datanya kan itu. Begitu kita lihat di sini, bingung kan kita. Asli apa enggak tahu kita. Nih, yang ini. Nah, dalam bentuk tabel. Ayo, gimana sebagai orang, misalkan orang statistik ya. Ada orang statistik. Ayo, gimana ini? Iya, 5 itu yang mana yang muncul ya? Kan bingung itu ditanya. Nah, tapi enggak perlu khawatir, kita kunci pakai ini. Ternyata apa? Selisihnya kecil kan, hanya 0, kan. Aslinya berapa? 146. Berarti kan bisa dipertanggungjawabkan. Ya memang betul rumus statistik itu. Enggak salah. Tuh kan 146. Kan sah ini artinya. Enggak ngawur, betul. Termasuk, nah di sini modusnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, ini ngitungnya. Nih, jangan lupa. Nah, ini ya. LO, nilai batas bawah kelas median. Kita lihat ini kelas mediannya. Ini kan kelas mediannya di tengah-tengah kan 7. Berarti ini. Ini nilainya ratusan. Berarti yang terendah kan satuan. Kalau di matematik ada namanya toleransi ya. Dulu pernah belajar waktu di SMA. Ada namanya apa toleransi ya. Matematik itu di topik bahasan apa ya. Bukan aljabar. Apa aritmatik ya. Di aritmatika atau apa ya. Nah itu ada yang namanya satuan.
toleransi satuan itu adalah 1 dibagi 2, 0,5. Tapi kalau datanya 0,0, berarti 1/10, Pak. Iya, berarti toleransinya 1/10 dibagi 2. Berapa itu? Berarti kan bisa 0,05, Pak. Iya, itu toleransinya. Nah, di sini ratusan. Berarti yang terkecil datanya kan satuan. 1 dibagi 2 berapa? 0,5, Pak. Nah, berarti nilai batas yang paling minimum dari kelas median dikurangi 0,5. Didapatlah di sini 145,5. Karena dari 145 dikurangi 0,5. 0,5 dari mana, Pak? Datanya kan tadi kan ratusan. Yang terkecil kan satuan. 1 dibagi 2 berapa? 0,5. Itu toleransinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini salah ya, bukan 20 ya, 2 ini. Ya. Datanya 40. 40 dibagi 2, 20. Nah, ini tadi loh. Jumlah semua frekuensi di bawah kelas median. Jumlah semua frekuensi di bawah kelas median. Nah, yang LJ itu kan ini. Ngitungnya. Pak, di bawah, Pak. Ini kan di bawah, Pak. Loh, bukan. Di bawah itu bukan ini. Di bawah itu di atas ini loh. Di bawah kelas median. Berarti ini frekuensinya dijumlah. 8 ditambah 9, 17. Nah, ini ketemunya 17. Tuh. Dibagi frekuensi kelas mediannya 12. Nah, ini. Nah, C-nya lebar kelas intervalnya. Lebar kelas interval itu berarti banyaknya data di kelas itu. Banyaknya data kalau saya hitung, Pak, iya, mulai dari 145 sampai 153 atau paling enggak gini. 154 dikurangi 145. 9, Pak, iya. 162 dikurangi 153, 9. Berarti banyaknya data dari 145 sampai 153 itu 9. 145, 146, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, iya 9. Berarti C-nya 9. Nah, itu. Udah ngitung aja, ketemunya sekian. Nah, ini yang terakhir, modus. Sama, data dinyatakan pakai kelas interval. Datanya seperti ini. Yuk kita hitung kelas, kita hitung modusnya. Nih rumusnya. L0 itu nilai batas, artinya nilai batas bawah dari kelas modus. C-nya itu lebar kelas interval dari kelas modus. F1 itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Tadi ada. Nah, L0 itu yang mana, Pak ya? Kita lihat dulu kelas modusnya mana. Ini kan yang paling banyak tampil. Ya berarti ini kelas modusnya. Nilainya puluhan, Pak. Iya, puluhan yang terkecil itu apa? Satuan, Pak. 1 dibagi 2 berapa? 0,5, Pak. Berarti 60 dikurangi 0,5. 59,5. Maaf. Nah, ini. 59,5. Lah C-nya sama seperti tadi ngitungnya. Bisa 40 dikurangi 30. Bisa 80 dikurangi 70, bisa 69 dikurangi 59. Atau banyaknya data dari 50 sampai 59. 50-nya dihitung. Ya berarti 10, Pak. Iya, C-nya 10. Nah, ini. C-nya 10. Betul. Lah F-nya, frekuensi kelas modus itu berapa ya? Frekuensi kelas modusnya 12. F1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Sebelum itu berarti 8. 12 dikurangi 8, 4. Berarti F1-nya 4. Nah ini. Ya. Kemudian F2-nya kenapa 3? Karena F2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sesudah kelas modus. Keterangannya ada tadi. Berarti 12 dikurangi 9, Pak. 3. Nah, ini hitungan modusnya. Kalau jumlah data ada 50 data, Pak, ya tinggal ngitung gini aja deh. Nah, seperti itu. Oke. Ya, nanti ini saya kirim ya. Hari ini yang belum terkirim akan saya kirim. Silakan ada koreksi atau pertanyaan.
Oke, selesai. Sudah. Mungkin ada pertanyaan. Nanti tugasnya saya kirim ke Konting, tolong dikerjakan. Soal yang pertama tadi ya, yang belum terjawab, yang bagian D, apa kesimpulanmu? Itu yang, aduh ya, perlu gagasan sungguh-sungguh ya, berdasarkan data yang ada tadi, contohnya. Ya. Jadi kalau Anda ingin tahu statistik rata-rata hitung bagaimana Pak? Mumet, betul itu. Jangan nyepelekan itu. Makanya kalau Anda praktikum harusnya itu juga. Terus diberi kesimpulan, bagaimana arus dengan tegangan, terus bagaimana korelasi arus dengan daya. Kan hubungannya tidak linear itu. Iya Pak, daya terhadap tegangan. Sama Pak, tidak linear Pak. Kalau semua daya di beban, itu antara daya, arus, dan tegangan itu non-linear Pak. Iya. Terus apa gagasannya? Kan itu yang membuat menarik. Kalau ngitung rata-rata, ngitung tok, Mas saya kan ngomong, RSD loh Mas, ISO Mas. Saking iso kemelinti. Oh, rata-rata hitung tuh gampang kok. Sekarang setelah dihitung, bisa nggak kamu memaknai? Itu sih ngangel, Mas. Itu, ya. Kadang-kadang orang statistik pun ditanya juga bingung maknanya. Soalnya sih ngomong masalah iki datai. Ini itu sulitnya lek ngitung tok akeh, gampang, mudah, ya. Termasuk simpangan baku itu apa, Pak ya? Mana? Nah, itu loh, ya. Lek ngitung tok akeh tunggal. Ya, mungkin itu. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Gimana? Sudah ya? Clear? Halo? Sudah, halo? Pak. Cukup, Pak. Oke, saya cukupkan. Saya tutup. Saya log out semuanya ya. Saya log out ya. Oke? Oke, selamat sore. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, saya log out semuanya. Saya keluarkan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ir.